Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Puji syukur hadirat Allah, salawat dan salam kita ucap dan perbanyak kita hadiahkan ke ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang diperbanyak berbuah syafaat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya hina yusibuhu asron wa yumsi asron adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah." Siapa umatku bersolawat kepadaku pagi 10 kali, maksudnya subuh, sore 10 kali, maksudnya maghrib, adrakathu syafa'ati yaumal qiyamah, kata Nabi, engkau layak mendapat syafaatku di hari kiamat nanti. Sembali kita mendengar pengajian, perbaiki niat, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sambil duduk, tidak salah kita mengamalkan hadis itu di pagi ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas khusyuk di dalam solat. Sekarang kita masuk waktu-waktu solat. Waktu solat telah Allah tentukan. Jadi biarkan Tuhan yang mengatur kita, jangan kita yang mengatur Tuhan. Dalam surah An-Nisa ayat 103 Allah berfirman, "Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta." Sesungguhnya solat itu kewajiban yang aku berikan kepada orang mukmin, kitaban mauquta, dengan waktu yang kutetapkan. Jadi yang menetapkannya Allah. Subuh jam 5, sujudlah jam 5. Zuhur 12:30, sujudlah 12:30. Seorang sahabat ditanya Nabi, seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah ibadah yang paling afdol dalam Islam ini?" Ada 3 kata Nabi. Satu di antaranya, solatlah engkau pada awal waktu. Ketika dalam perjalanan Mi'raj, Nabi bertemu dengan ruhnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu seorang gubernur yang disiplin. Kenapa Allah pertemukan Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf? Ini iktibar. Sesungguhnya solat itu adalah disiplin. Orang yang setiap solat di awal waktu akan terkontaminasi di luar waktu solatnya, maka dia akan berjanji sesuai dengan janji solat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Jadi jangan dirubah-rubah ayat itu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauqita. Jadi yang ada ayatnya mauquta, bukan mau kita. Yang ada mau Allah, bukan kita yang mau. Biarkan Tuhan yang mengatur, jangan kita yang mengatur. Allah memberikan sesuatu pasti ada hikmahnya. Kalau dalam beberapa kitab-kitab sejarah, kenapa subuh 2 rakaat, kenapa zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, itu ada sejarahnya. Jadi bukan dibuat-buat itu. Kenapa subuh 2 rakaat? Karena Nabi Adam itu pernah takut dengan kegelapan. Ketika datang gelap, dia takut setakut-takutnya saat diusir ke dunia. Maka tiba-tiba datang waktu terang, maka dia bersyukur. Maka sujud 2 kali itu
dalam Asrarus Shalah wal Qurbatu ilallah Muhammad Malik Al-As'ari diabadikan menjadi subuh 2 rakaat. Ini cerita singkatnya lah nih. Kenapa zuhur itu 4 rakaat? Ketika Nabi Ibrahim bermimpi, dalam mimpi itu Allah menyuruh beliau untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Dia pikir mimpi itu mimpi datang dari setan. Maka datang wahyu bahwa mimpi itu datangnya dari Allah. Maka dengan berat hati dia datangi anaknya Ismail. Wahai Ananda, tadi malam ayah bermimpi, dalam mimpi itu disuruh Allah menyembelih. Bagaimana menurut pendapatmu? Kalau memang itu perintah Tuhanmu, mainkan ayah. Mudah-mudahan kau dalam kesabaran. Paten kali anak kayak gini, Pak. Nggak ada berontaknya. Coba ibu dulu besok ditakut-takuti dulu si Ismail yang di rumah itu. Tadi malam mama mimpi. Mimpi apa? Disuruh Allah mama menyembelihmu. Kayak mana menurut pendapatmu? Gini aja lah mak, kepala mak lalu dipolah katanya. Akhirnya berangkatlah Nabi Ibrahim menuju Mina. Di tengah jalan dia digombal sama iblis. Kira-kira bahasa Medannya apanya kau ini? Udah payah punya anak, gitu punya anak dipotong. Orang tua apa kau ini? Diambilnya batu lempar, pak sekali. Gombal lagi, pak 2 kali. Gombal lagi, lempar sekali lagi. Maka 3 kali melempar iblis itu menjadi ritual Mina. Melempar 3 jumroh, wula, wusto, aqobah. Secara zahir saat kita berada di Mina kita melempar iblis, tapi tak nampak iblis tibu. Bukan itu yang mau kita lempar, tapi mampukah kita melempar sifat setan yang bersarang di hati kita, dengki, iri dan sebagainya. Akhirnya sebelum penyembelihan terjadi ada dialog yang harmonis. Di dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran Al-Qurtubi, ayah kata Nabi Ismail, sebelum kau sembelih aku ada permintaanku. Apa itu anakku? Pertama, ikat kaki dan tanganku kuat-kuat agar tak menggelepar aku merasakan sakitnya kematian itu. Maka menjadi ritual dalam ilmu fikih, kalau menyembelih binatang diikat kakinya. Ayah, hadapkan wajahku ke kiblat. Makruh hukumnya menyembelih binatang membelakangi kiblat. Ayah, angkat sarungmu tinggi-tinggi ayah, karena darahku dapat memercik ke sarungmu dan dapat mengurangi pahalaku. Ayah, tutup wajahku ayah, supaya tak iba kau melaksanakan eksekusi ini. Kalau di kampung kami di Kayu Laut sana, motong sapi, lembu, ditutup itu matanya seperti bakul salak, supaya eksekutor tidak iba. Karena ada itu kadang bu, waktu disembeli menangis hewan tuh. Akhirnya iba tukang begal tuh, alah sedia aku nengoknya kelenaleng motong katanya. Ayah, asap pisau kau tajam-tajam ayah, supaya tak kurasakan sakitnya goresan pisau itu di leherku. Maka dalam fikih haram hukumnya menyembelih binatang dengan benda yang tumpul. Ayah, ambil pakaianku ini ayah. Suatu hari ibu bertanya, berikanlah pakaian ini kepadanya agar dapat menghilangkan rasa rindunya kepadaku. Aku dah siap ayah. Ketika dipotong, puam, berubah menjadi kibas. Apa yang terjadi? Turunlah malaikat Jibril. Ya Ibrahim, kesabaran telah teruji, pahala telah diperoleh. Apa yang kau lakukan? Sujudlah Nabi Ibrahim 4 kali. 1, 2, 3, 4. Itu ada nanti sujud pertama karena ini, kedua karena ini karena waktu. Maka 4 kali sujud itu diabadikan menjadi zuhur 4 rakaat. Asar itu miliknya Nabi Yunus. Tak tahan dia melihat tingkah laku umatnya, ditinggalkannya. Pergi dia melarikan diri, akhirnya naik sampan, naik kapal.
Rupanya kapal itu terlalu banyak muatannya, harus dikurangi. Diundilah siapa yang keluar namanya, dicampakkan ke laut. Keluar nama dia. Nabi segan kita ini, bahaya kita nanti. Udahlah, diundi ulang lagi, keluar lagi namanya. Segan kita, Nabi pula dicampak. Sekali lagi, terakhir 3 kali diundi, keluar. Mau tak mau berat hati, dicampakkanlah ke dalam laut. Dalam I'anatul Talibin datanglah ikan nus, satu pendapat nas, ditelannya, maka ada penyesalan. Allah ajarkan sebuah doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Muallah perut ikan tu muntah. Tu makanya ada orang tua dulu bilang, kalau ada orang hamil udah mau keluar itu bayi itu, dibacalah itu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, biar mudah keluar. Ada orang bertanya, Ustaz, istriku mau melahirkan, bisa Ustaz doakan? Kau baca aja lah itu. Dibacanya. Saya itu tanya, udah melahirkan? Udah Ustaz. Paten, tapi operasi Ustaz. Ya. Kenapa operasi? Ku bilang, udah kau baca doa itu? Sudah Ustaz. Kenapa bisa operasi? Sungsang. Kau berarti salah cara membacanya. Saya bilang ke bawahnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kau baca kayak mana? La ilaha illa anta subhanaka. Dia turun naik lagi, dia turun naik, sungsanglah terakhir. Nah, ketika itu dia dalam kondisi lemah, datanglah setiap hari kambing, memberikan susunya ke mulut Nabi Yunus tadi. Akhirnya kembali sehat badannya. Maka turunlah malaikat Jibril. Setelah kena tegur, sujud 4 kali diabadikan menjadi asar 4 rakaat. Maghrib itu miliknya Nabi Isa. Ketika Nabi Isa itu dikejar-kejar oleh kafir yang bernama Herodes, larilah Nabi Isa ke sebuah bukit yang bernama Golgota. Sampai di bukit itu, apa yang Allah lakukan dulu? Yang pertama, walakin subbiha, disamakan Allah wajahnya Nabi Yudas Iskariot, yang menunjukkan persembunyiannya itu seperti wajahnya Nabi Isa. Sepertinya kayak mana? Dalam kitab Hasyiah Al-Bujarumi Al-Khatib, persamaan sama itu orang Arab menggunakan 3 lapas. Yang pertama nauzir, nun za ra, nauzir. Apa artinya itu? Ada persamaan. Kalau ada persamaan berarti pengertiannya jauh dari sama. Mungkin Nabi Isa dengan Yudas hanya sama-sama punya tai lalat. Yang sama tai lalatnya, yang lainnya enggak sama. Berarti lebih banyak enggak samanya daripada samanya. Itu lapasnya nauzir. Yang kedua ada istilah masil, banyak persamaan. Tapi jangan lupa, kembar pun belum tentu sama. Sama-sama kembar, dari jauh betul-betul sama, tapi setelah diteliti ada yang tak samanya. Orang Arab kalau yang begini jenisnya disebut masil. Maka banyak hadis masalul ladzi, ayat masalul ladzina yunfikuna, perumpamaan. Berarti belum tentu sama. Yang ketiga ada namanya sabih. Ayat itu menggunakan sabih, walakin subbiha. Sabih, apa artinya itu? Betul-betul sama, nggak ada bedanya. Betul-betul sama wajahnya Yudas seperti wajahnya Nabi Isa. Kemudian apa yang Allah lakukan? Bal rafa'ahu, Nabi Isa diangkat ke langit. Sampai itu apa yang terjadi? Ditangkaplah Yudas yang mukanya seperti Nabi Isa ini. Ditangkap dan disalib di bukit Golgota. Saat dia disalib, dia sempat bicara, Eli, Eli, lama sabatani. Kalau di rumah lain itu lagunya Eli. Itu dia. Masih apa ibu?
Eli, Eli lama sabatani. Tuhan, Tuhan, kenapa kau biarkan aku sendiri Tuhan? Tolong aku Tuhan. Gara-gara ucapan ini, seorang gitaris Inggris yang bernama James Lady masuk Islam. Dia sakit, bacanya kitab sucinya makin pening dia. Suruhnya beli dulu Quran. Setelah dibelinya Quran, apa yang terjadi? Tenang hatinya. Disitulah ditelitinya, balropa aku. Siapa ini? Ini Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kenapa kau biarkan aku sendiri Tuhan? Bingung dia, Tuhan kok minta tolong sama Tuhan? Tuhan mana yang dimaksudnya ini? Dia mendengar itu masuk Islam. Dia, awak syukurlah ya awak Islam. Kalau tentu belum tentu Islam. Maka sampai di langit ketiga turun malaikat Jibril. Ini kaji singkatnya nih. Ya Isa, kau sudah diselamatkan Allah. Apa yang kau bikin? Sujudlah Nabi Isa 3 kali. 1, 2, 3. Diabadikan menjadi maghrib 3 rakaat. Dan yang terakhir, solat Isa itu miliknya Nabi Musa. Saat berada di Bukit Tursaina, pertama nanti karena diangkat menjadi Rasul. Yang kedua permohonannya di doa. Apa doa permohonannya itu? Diangkat saudaranya Nabi Harun menjadi Nabi. Sujud beliau 4 kali. 1, 2, 3, 4. 4 kali itu diabadikan menjadi Isa 4 rakaat. Ini cerita singkatnya. Saya sudah menulis buku judulnya Sejarah Salat 5 Waktu. Panjang lebar kita jelaskan di buku itu sejarah dan dalil-dalilnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jadi Allah pembuat syariat itu ada sejarahnya. Bukan dibikin-bikin itu. Bukan dibuat-buat. Sama seperti walaupun pembuat syariat itu bukan Allah tapi manusia, pasti ada asbabul urutnya. Ditanya saya, Ustaz, kenapa tarawih itu mesti pakai subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil ma'bud? Diam-diam aja napa? Itu assalamualaikum, assalamualaikum, diam, naik lagi. Assalamualaikum, assalamualaikum, dia kan lebih cepat pulangnya katanya. Di Masjid Al-Jihad, Abdullah Lubis, 2 malam yang lalu saya ceramah di situ, udah dipersingkat tasbihnya. Nggak ada lagi subhanal malikil ma'bud, langsung dipendekkan aja. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wa sallim alaih. Langsung sholat. 11 bikin, lebih cepat lagi itu. Kalau bikin 8 langsung saya bilang, jangan bahaya nanti katanya. Kenapa dibikin subhanal malikil ma'bud? Dalil yang paling kuat selain sejarah, makruh hukumnya setelah sholat langsung sholat. Kan ada orang pak gitu, assalamualaikum, assalamualaikum, pamit sholat maghrib, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung dia berdiri, Allahu akbar, sholat sunat, hukumnya makruh. Jadi yang disebut Nabi ada 2 biar jangan makruh. Gitu bersalam dari sholat, duduk dulu sekedar berzikir, atau gitu salam langsung pulang. Inilah nanti dalilnya bahwa sholat sunat itu lebih afdol dilakukan di rumah. Gitu assalamualaikum sholat maghrib langsung pulang. Ngapain pulang? Sholatnya di rumah. Nah, jadi melakukan yang seperti itu hukumnya makruh. Bil alamin innaka hamidum majid, salam kanan salam kiri, langsung berdiri Allahu akbar. Makruh hukumnya. Untuk menghilangkan kemakruhan itu apa yang dilakukan? Duduk dulu sebentar, berzikir walau sesaat, baru dia sholat. Nah inilah yang dilakukan setelah kita tarawih. Tarawih 2 rakaat, assalamualaikum, assalamualaikum, gitu langsung berdiri sholat, hukumnya makruh. Maka menghilangkan kemakruhan itu ulama pintar supaya tidak makruh. Zikir-zikir dulu sebentar, subhanal malikil ma'bud. Nah, atau bukan mesti itu, penting zikir. Nah, baru setelah itu sholat. Itu dalil yang paling kuat. Kalau subhanal malikil ma'bud itu sudah kita jelaskan di pertemuan perdana waktu Ramadan kemarin. Jadi bapak-bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, berupayalah untuk tepat waktu ketika melaksanakan sholat. Kemudian waktu sholat itu, dari segi waktu dalam sholat itu dibagi 3. Ada namanya sholat adaan, sholat yang dilakukan pada batas waktu yang ditentukan oleh syariat.
Yang kedua ada namanya solat iadah atau iadatan, solat yang dilakukan di luar waktunya, atau solat yang dilakukan pada waktunya tapi tidak tercukupi syarat, diulang lagi pada waktu berikutnya. Kemudian yang ketiga ada namanya qodoan, solat yang dilakukan tidak pada waktunya tapi di luar waktu yang bersangkutan. Kalau adaan, kapan berakhirnya solat subuh? Sebagaimana kita sebutkan dalam beberapa kitab-kitab, ya bila telah hilangnya fajar sodik, fajar benar-benaran. Ya kalau kita bikin untung terbantu kita, kalau suruk itu jam 6:15, suruk isrok kalau di Masjid Agung saya tengok 6:17. Berarti jam 6 boleh nggak sholat subuh Pak Ustadz? Boleh. Kapan berakhirnya sholat zuhur? Bila masuk waktu asar. Kapan berakhirnya sholat asar? Masuk waktu maghrib atau tenggelamnya matahari. Karena disebut dalam hadis Nabi, man atroka rok'atan minal asri qabla an takrubus samsu faqad atrokal asro. Siapa yang mendapatkan satu rakaat sebelum matahari tenggelam, faqad atrokal asro, dia telah mendapatkan asar itu secara keseluruhan. Tapi ibarat nasi udah kering, bentar lagi basi. Janganlah dibiasakan sholat asar jam 6:15. Situ mau azan maghrib, situ mau sholat asar dia. Kapan berakhirnya waktu maghrib? Bila masuk waktu isya. Begitu selanjutnya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau adaan saya tidak jelaskan, mudah-mudahan kita atur waktu kita. Ada waktu fadilah, nanti kita jelaskan setelah ini kapan boleh menunda waktu. Ketika saya ditanya, Ustadz bagaimana mengakali sholat di waktu pesta? Orang kan kalau udah pesta banyak nggak sholat, padahal ada caranya supaya bisa sholat. Ketika Abu Bakar Siddiq kedatangan tamu, datang tamu, dilayaninya tamunya, Nabi sudah mulai sholat asar di masjid. Pertanyaan, apa hukumnya sholat di awal waktu? Jawabannya cuma dua, wajib atau sunat? Wajib atau sunat Bu? Sunat. Kalau sholat di awal waktu itu wajib, tak tertiru. Akan banyak orang yang berdosa di waktu subuh, di waktu zuhur, di waktu asar, karena orang memiliki pekerjaan masing-masing. Disepakati ulama tanpa berbeda pendapat, sholat di awal waktu itu hukumnya sunnah muakkad, tapi dia memiliki derajat tertinggi dari segi pahala. Artinya jika ada waktu jangan disia-siakan. Apa hukumnya melayani tamu? Wajib. Jadi Abu Bakar melayani tamunya karena dia paham. Ketika tamunya pulang, dia tergopoh-gopoh mengejar jamaah Nabi. Maka turunlah malaikat Jibril, ya Muhammad, panjangkan bacaanmu, karena Abu Bakar sedang berlari mengejar jamaahmu. Dipanjangkan Nabi. Sampailah Abu Bakar di pintu masjid, dia lihat ke dalam, ternyata sholat belum berakhir. Spontanitas terucap dari mulutnya, Alhamdulillah. Kira-kira bahasa Medannya, terkejar juga. Ketika Nabi ruku, disinilah Nabi diperintahkan oleh malaikat Jibril untuk merubah bacaan itu. Awal mula solat tu bangkit ruku, berdiri iktidal, tetap Allahu Akbar, takbir intikal. Disitulah Jibril menyuruh Nabi, Sami Allahu liman hamidah. Sami api ilmadi majhul, Sami Allahu liman hamidah. Allah telah mendengar orang yang memujinya. Siapa yang memuji dia tadi? Abu Bakar Siddiq. Berarti dari dalil ini kita dapat dua ilmu. Yang pertama, sejarah berubahnya Allahu Akbar menjadi Sami Allah karena Abu Bakar Siddiq telat sholat asar sebab melayani tamunya. Yang kedua dari dalil ini apa yang dikutip oleh ulama, ada 24 tempat boleh kita menunda sholat tidak pada awal waktu. Satu di antaranya karena melayani tamu.
Jadi pesta melayani tamu enggak? Melayani tamu. Jadi kayak mana mengakali sholat di waktu pesta? Yang terbaik, gitu waktu sholat masuk langsung sholat. Jadi kalau datang orang mau salaman, pakai salam tumbuk aja, Bu. Kami di luar tadi mau salam tumbuk kami. Awak begini, bapak itu begini. Nanti awak begini, begini juga orang. Jadi bingung awak yang mana yang betul. Jadi salam, udah jaga dulu, jangan salam-salaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung sholat, nggak sampai 5 menit. Udah sholat zuhur dia. Asar jam berapa? Jam 4. Boleh sholat setengah 5? Boleh. Boleh sholat jam 5? Boleh. Setengah 6? Boleh. Jam 6 boleh nggak? Boleh. Karena dalilnya lil hajat, bukan lil adat. Kalau jam 6 bapak sholat asar, itu karena hajat, keperluan. Inilah dalil yang dibenarkan. Tapi kalau setiap hari bapak ibu sholat jam 6 sore, itu bukan hajat, tapi adat, kebiasaan. Itu kena ayat, fawailul lil, celaka orang udah sholat. Masa udah sholat masih celaka? Alladzina hum an sholatihim, sukal itu nantilah, bentarlah, kojablah, karanglah, karam terakhir. Jadi bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ini ada lagi fatwa, boleh menjamak mengkosar solat di waktu pesta. Kok sekarang baru diungkit-ungkitnya fatwa itu? Dalam Kifayatul Akhyar fatwa itu udah ada. Dahulunya 700 tahun yang lalu udah ada ulama yang berfatwa boleh menjamak mengkosar solat dalam keramaian, dalam situasi melayani tamu seperti itu. Tapi pendapat itu ditolak mayoritas ulama. Yang ditolak-tolak itulah diangkat-angkatnya sekarang. Cari yang udah disepakati aja apa? Yang tak disepakati itu diangkat-angkat. Sama itu sekarang. Kalau disuruh kan berkurban tuh pakai kambing, pakai lembu, binatang, ternak. Sekarang nggak zamannya lagi berkurban pakai binatang. Jadi pakai apa? Pakai duit. Kalau pakai duit bisa tiap hari. Tapi pakai lembu, cobalah bapak potong lembu hari ini, kurban namanya. Tapi kalau berzakat duit, sedekah, infak tiap hari, tiap detik kalau mau bisa. Kalau pakai duit tak nampak darahnya, tak nampak nilai pengorbanannya. Tapi kalau pakai lembu nampak. Jadi yang disuruh itu ajalah yang dibikin. Yang tak disepakati itu jangan diungkit-ungkit lagi. Jadi Ustaz nggak boleh rupanya menjamak mengkosar solat di waktu pesta. Boleh kalau laki-lakinya orang Medan, perempuannya orang, laki-lakinya Padang Bulan, perempuannya Padang Sidimpuan, nikahnya di Padang Lawas, bulan madunya di Padang Bolak, setelah itu jalan-jalan ke Padang Pariaman, matinya di Padang Mashar. Boleh, boleh. Ini laki-lakinya orang Menteng, perempuannya orang Jalan Seksama, nikahnya di Hotel Garuda, dijamak gara-gara banyak tamu, runtuh hotel itu nanti. Jangan buat-buat itu. Jadi bapak hadirin jamaah dimuliakan Allah, itu adaan, walau di ujung waktu, tapi jangan sampai tak sholat. Yang kedua ada namanya i'adatan, mengulang sholat untuk kedua kalinya karena sholat yang pertama tidak sempurna atau tidak sah, sifatnya lihurmatil wakti. Contoh begini, kalau kita berangkat dari Kuala Namu menuju Mekah, pesawat itu mulutnya menghadap Ka'bah, berarti sudah menghadap kiblat. Berarti boleh nggak Ustaz sholat di atas pesawat? Boleh. Tapi tergantung sebenarnya. Kalau bapak dari Kuala Namu berangkat naik Saudi, berangkatnya jam 2, sampainya nanti di Jeddah maghrib, berarti nggak ada sholat di jalan. Zuhur dan asar langsung dijamak di Kuala Namu, berarti udah aman. Masalahnya pulangnya. Saudi itu pulang dari Jeddah itu berangkat jam 12 malam.
beres, bisa jam 1 malam berangkatnya. Berangkatlah dari Saudi, dari Jeddah itu Saudinya jam 1 malam. Berarti kena satu sholat di jalan, kena subuh, karena nanti akan mendarat di Kuala Namu jam-jam 12, setengah 1. Berarti kena subuh. Berarti kalau kita pulang ke tanah air, mulut pesawat itu membelakangi Ka'bah atau membelakangi Mekah, tidak lagi arahnya ke kiblat, ke Ka'bah, tapi ke Indonesia. Berarti ada 2 yang dilanggar kalau solatnya kemari. Pertama, tak menghadap kiblat. Yang kedua, apa yang dilakukan toharohnya di pesawat? Mau berwudu boleh Ustaz? Boleh, asal nggak ketahuan. Tapi kalau 400 orang berwudu, bukan banjir pesawat tuh, jorok. Marah pramugari, nggak boleh. Bolehkah berwudu dengan satu aqua? Boleh. Penting jangan dicelup tangan, dituang. Nggak dikasih tuh, dah pakai air kemungkinan tipis lah. Sekarang bertayamum, boleh bertayamum di pesawat, boleh. Pakai apa? Pakai debu. Oh, nggak ada debu, jadi pakai apa? Pakai apa namanya Pak? Kursi. 4 ulama mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan tidak sah bertayamum dengan kursi pesawat, karena di situ tak ada turab atau kursi. Dulu kan tak ada pesawat. Menurut mazhab Hanafi boleh, karena dalilnya dalil kias. Kayak mana mengkiaskan itu? Adik saya pulang dari Mesir, cerita-cerita pulang dia ke rumah, datang dibawanya kitab saya. Naik pesawat apa dek? Naik ini bang. Solat di pesawat, solat. Kayak mana cara tayamumnya? Pakai kias. Kursi datang dari kain, kain datang dari benang, benang datang dari kapas, kapas datang dari pohon, pohon datang dari batang, batang datang dari tunas, tunas datang dari akar, akar datang dari tanah. Setiap benda yang mengandung unsur tanah boleh dijadikan alat bertayamum. Oh iya pula dalam hatiku. Jadi ku bilang sama dia, berarti bertayamum pakai mukamu bisa juga lah, aku bilang. Kau yang paling jelas tanahnya daripada itu. Nah ini dalilnya. Jangan disalahkan pendapat orang. Tak suka wajan bikin, kan gitu. Nah inilah dalilnya. Tapi saya pribadi, saya tak pernah menyarankan jamaah saya untuk bertayamum dengan kursi pesawat. Jadi nanti dari Jeddah pakai wuduk masing-masing. Kalau bisa dijaga tahannya yakin, silahkan. Kalau tak yakin dia berwuduk, kayak mana Ustaz? Tak ada tayamum dengan kursi pesawat. Jadi kayak mana caranya itu? Nah, caranya adalah pakidut tohuroin. Apa itu pakidut tohuroin? Solat tanpa wudu, solat tanpa bertayamum. Lihurmatil wakti, sifatnya hanya menghormati betapa pentingnya sujud pada waktunya. Kata Impo, hari ini jam sekian sudah masuk waktu subuh, solatlah. Sholli fardu subuh rakaatani, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tanpa berwudu, satu lagi tanpa menghadap kiblat. Berarti ada 2 yang dilanggar. Pertama enggak berwudu, yang kedua tidak menghadap kiblat. Ini kan syarat ini. Apa beda syarat dengan rukun? Persamaannya sesuatu yang wajib ada. Perbedaannya, syarat itu sebelum sholat, rukun itu bagian dari pelaksanaan sholat. Sampai dia nanti mendarat di Indonesia, digantinya lah sholat subuh yang dibuatnya di pesawat tak beruduk tuh, tak bertayamum tuh, tak menghadap kiblat tuh. Usolli fardu subuhi rakaataini i'adatan. Jadi bukan kodok. Kalau kodok nggak sholat, kalau ini sholat tapi tidak terpenuhi syarat. Jadi ada itu mengulang sholat untuk kedua kali itu hukumnya ada 2. Yang pertama wajib bila tidak terpenuhi syarat, seperti yang kita jelaskan ini. Yang kedua hukumnya sunnah. Kapan mengulang sholat itu sunnah? Saya dengan bapak berjanji mau pergi kita jalan-jalan melihat kawan yang sedang ada acara di tebing tinggi. Ustadz kami tunggu di rumah ya. Oke. Saya di rumah sholat zuhur dulu. Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Pergilah saya ke rumah bapak. Sampai saya di rumah bapak, saya menyaksikan bapak dengan kawan-kawan yang lainnya sedang sholat zuhur berjamaah.
wah, tentu berjamaah itu lebih besar pahalanya daripada aku sendiri di rumah. Saya ikut lagi, usolli fardu zuhri barakatin makmuman, Allahu Akbar. Tadi kan udah sempurna solatnya, tapi karena berjamaah itu lebih besar daripada sendiri, saya ulang kembali solat saya. Mengulang solat untuk kedua kalinya itu hukumnya sunnah. Kenapa? Solat kedua lebih besar pahalanya daripada solat yang pertama. Jadi mengulang solat itu hukumnya ada dua. Satu sunnah bila solat yang pertama telah sempurna. Yang kedua wajib diulang karena solat yang pertama tidak terpenuhi syarat. Apa syaratnya tadi? Tak ngadap kiblat. Satu lagi tak berwuduk. Aku Ustaz kalau berangkat pakai tayamum dengan kursi pesawat aku Pak Ustaz. Silahkan, saya tak menyalahkan itu. Bertayamum udah ngerti? Kayak mana cara bertayamum? Jangan bertayamum kayak nenek-nenek itu, nanti semua diusapinya kayak wuduk. Jadi yang diusap tuh yang cuma dua. Pertama muka, yang kedua tangan. Bagaimana muka tuh? Anggaplah ini udah pakai debule ini ya. Muka sekali, tak sunnah 3 kali. Itulah bedanya dengan wuduk. Kalau wuduk itu sunnah meniga-nigakan. Tangan 3, kiri 3, kuping 3, kiri 3, kaki 3. Kalau tayamum cukup 1. Tidak sunnah 3 kali. Sekali aja. Paling banyak orang silap itu di tangan, Bu. Di tangan, bagaimana tangan tuh? Buat tangan di atas, tangan kiri di bawah. Ini tarik ke bawah. Setelah itu putar, yang kanan itu putar ke kiri. Sampai jumpa ini. Tarik ke atas. Ini jangan jumpa, yang jumpa ini. Tarik ke atas. Kemudian bawa lagi. Tarik. Sudah sampai sini, yang kiri putar ke kanan. Sama-sama berputar. Sama-sama berputar. Tarik. Setelah itu tarik ke atas. Yang jumpa jempol sama jempol. Jadi jangan gini-gini. Ulang sekali lagi. Tangan aja yang penting, muka udah aman lah itu. Tangan kanan di atas, tangan kiri di bawah. Tarik sampai siku. Sama-sama berputar. Jumpa ini. Kemudian kiri. Tarik ke bawah. Sama-sama berputar. Putar. Itu dia. Ini kan tayamum ini banyak gunanya ini. Nanti lagi sakit di rumah sakit boleh bertayamum. Jangan pula salah bertayamum lagi. Dan yang terakhir ada namanya solat kodoan. Namanya pun kodo, mengganti. Berarti solat yang dilakukan di luar batas waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Jadi bapak hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kodo ini ulama berbeda pendapat. Ada yang disepakati, ada yang berbeda pendapat. Sekarang yang disepakati dulu. Apa kodo yang disepakati? Man nasiya salatan aw nama anha la kafarataha illa zalik. Siapa yang tidak solat karena 2 alasan yang dibenarkan. Nasiya salatan aw nama, lupa atau tidur. Siapa yang terlupa atau tertidur, gara-gara lupa dan ketiduran itu sehingga dia tidak sholat, la kafarata illa zalik, tak ada hukuman kecuali mengganti. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, seluruh ulama di dunia ini sepakat kalau alasannya karena lupa dan tertidur, wajib dia menggantinya. Ini disepakati. Sekarang yang berbeda pendapat, bagaimana solat-solat yang dilakukan ditinggalkan di masa lalu? Mungkin dulu waktu masih muda
Ada yang nggak sholat, ya nggak mungkin lah nggak ada ya Pak yang tinggal. Aku pun Ustaz ada juga nih itu. Cuman mana ku ingat-ingat lagi itu. Jadi kayak mana itu yang dilakukan, yang ditinggalkan di masa lalu itu? Di sinilah ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama mengatakan wajib diganti. Dalilnya mana? Ada dalam kaidah itu babut tanbih minal adna ilal a'la. Bab perhatian yang kecil atas yang besar. Artinya apa? Orang yang meninggalkan sholat karena lupa dan tertidur saja wajib diganti, apalagi yang ditinggalkan dengan sengaja. Inilah dalilnya. Jadi kayak mana menggantinya itu? Subuh sebelum subuh, qada subuh sebelum subuh, qada zuhur sebelum zuhur, qada asar sebelum asar, qada maghrib sebelum maghrib, qada isya sebelum isya. Atau boleh dilakukan pada sembarang waktu. Haram sholat pada 2 waktu. Setelah subuh sampai terbit matahari nggak boleh sholat sunat. Setelah asar sampai tenggelam matahari tidak boleh sholat sunat, kecuali 2. Yang mana 2 itu? Pertama, sholat jenazah boleh dilakukan di sembarang waktu karena sifatnya darurat. Yang kedua, mengqada sholat boleh dilakukan kapan saja karena dia tidak dibatasi waktu. Jadi menurut pendapat yang pertama ini, kalau yakin dengan kodo yang ini, gantilah perlahan tapi pasti. Mak panjang juga mengingatnya itu, Bu. Sempat awak tak sholat 1000 hari aja, wah 1000 kali 17, udah berapa itu? Itu makanya perempuan itu tidak mengkodo sholat. Oh tapi ada dalilnya Ustaz, nggak ada kodo sholat. Yang mana itu? Kami tak diperintahkan mengkodo sholat, tapi kami diperintahkan mengkodo puasa. Ini hadis ini dicermati, jangan sembarangan jadi dalil. Ada seorang sahabat Nabi yang bernama Mu'azah. Mu'azah itu muannas majasi, namanya nama cewek, inisialnya LK. Dia mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, ya ummil mukminin, aku istriku di rumah sedang haid. Kayak mana itu sholatnya? Kayak mana puasanya? Maka keluarlah ucapan itu, kami istri-istri Nabi bila sedang haid tidak disuruh mengkodo sholat, tapi disuruh mengkodo puasa. Kenapa itu? Karena berat untuk wanita. Sempat dia haid 10 hari, 1 hari 17 rakaat. Berarti ibu harus mengganti 170 rakaat. Sedangkan haidnya sehari hanya sampai sekarang belum diganti-gantinya puasanya, apalagi 170 rakaat. Ibu yang datang ini saya ingatkan, kalau tahun lalu masih haid, kita bikin aja lah 10 biar mulah kali-kalinya. Tahun lalu ibu puasa Ramadan yang lalu haid 10 hari. Dengan datangnya Ramadan tahun ini ibu belum mengganti yang 10 itu, ibu wajib membayar fidyah, denda. Berapa itu Ustaz? 1 hari 7 on. Sebenarnya 6,7 digenapkan aja dari 7. 7 lah dikali 10, 7 kilo. 7 kilo itu hukuman. Karena apa? Litaksiro, ceroboh. Dan kodonya tetap. Ibu lah itu diingat-ingat. Jadi Ustaz, bolehkah mengkodo sholat itu dilakukan sembarang waktu? Boleh, menurut mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, tidak ada kodo sholat bagi yang meninggalkan dengan sengaja. Jadi kayak mana sholat-sholat yang dilakukan di masa lalu itu? Buat aja yang sunat-sunat, insya Allah menempel yang bolong-bolong. Ini kita jelaskan lagi. Buat sunat-sunat menempel yang bolong-bolong. Itu hadis riwayat Aisyah. Ada dalam kitab Fathul Bari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tapi maksudnya bukanlah seperti yang kita pahami. Tak sholat subuh, tak sholat zuhur, bikin sholat sunat, dapat menempel pada sholat-sholat yang wajib. Enggak tertempel. Kata Imam Nawawi, perbandingan sunat dengan wajib itu
rakaat sholat sunat itu sama dengan enggak sholat satu waktu, satu rakaat. Jadi satu hari berapa rakaat? 17 rakaat. Coba Bapak kali dulu 17 kali 70. Udah kuhitung itu Pak. 1190. 1190 rakaat sholat sunat itu sama dengan enggak sholat satu hari. Jadi dari mana ceritanya bikin sholat sunat menempel yang bolong-bolong? Kita hitung dulu. Hebat kali rupanya sholat sunat kita. Kita bikin sholat sunat yang kuat sama yang enggak kuat, muakkad sama ghairi muakkad. Aku yang membilang, Bapak yang menghitung ya. 2 rakaat sebelum subuh, setelah subuh 2. Udah berapa itu? 4. Bikin duha sebanyak-banyaknya 12 sekalian. 12 tambah 4 16. Sebelum zuhur 2, 4. Setelah zuhur 2. Sebelum asar 4. Sebelum maghrib 2. Setelah maghrib 2. Setelah isya 4. Udah berapa Bu? Ditambah sholat tahajud dulu, tahajud 8. Udah berapa itu? Ditambah witir 3 rakaat. Segitu paling banyak. Dari mana ceritanya sholat sunat menempel? Padahal sementara 70 rakaat sholat sunat sama dengan 1 rakaat sholat. Ini enggak tertempel. Tak usah pikir-pikirkan. Mulai sekarang berjanjilah untuk tidak meninggalkan sholat. Titik. Bertobat, berjanji. Kalau yakin dengan kodok, buat penggantinya pelan-pelan. Tak yakin, ya tak tahu lagi penyelesaiannya kayak mana. Allah lah yang tahu itu. Nanti ku paksa, tak ada itu. Saya tak mau maksa-maksa. Selagi pendapat itu masih ada, saya hanya sifatnya memberi 2 jawaban. Untuk pendapat pribadi, saya ikut pendapat yang wajib menggodok. Jadi sholat-sholat yang dilakukan di masa lalu itu wajib diganti. Kapan? Ya perlahan tapi pasti diganti. Kalau ada pendapat mengatakan tadi itu bikin aja kebaikan, namanya lah pendapat yang berseberangan dengan saya itu tidaklah saya salahkan. Jadi Bapak diri jamaah dimuliakan Allah. Itulah sholat dari segi pembagian waktu dibagi 3. Ada sholat adaan dilakukan pada waktunya walaupun di ujung waktu. Ada sholat iadah yang dilakukan tidak terpenuhi syarat, diulang untuk kedua kalinya. Kemudian yang ketiga, ada sholat kodoan yang dilakukan tidak pada waktu yang ditentukan oleh syariat. Oke, ada mau ditanya? Ya. Waalaikumsalam. Yang pertama, makruh hukumnya setelah sholat langsung sholat.
Bagaimana dengan salat witir? Salat witir itu ada dua kaifiatnya, 31, 32. 31 maksudnya 3 rakaat 1 salam, 3 rakaat 2 salam. Itu bagian dari satu kesatuan. Bagian dari satu kesatuan. Tak ada orang bikin salat witir itu bikin dulu jam 10, jam 11 bikinnya dulu witirnya 2 rakaat. Nanti jam 3 bikin satu lagi. Jarang orang melakukan situ. Jadi yang 3 rakaat itu bagian dari satu kesatuan. Dalam Hasyiah Al-Bajuri, waliman zada ala rakaatin al-faslu wal waslu. Tak mengapa witir itu dipasol dan diwasol. Itu istilah fikihnya, Pak. Pasol itu memisah rakaat genap dengan rakaat ganjil. Jadi kalau dia 11, 2 2 2 2 2 1. Kalau 3 2 1. Kalau dia wasol namanya pun wasol menyambung. Karena ada dalam tajwid mewasol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Wasol pada witir 3 rakaatnya 1 salamnya. Tak ada jeda-jeda. Nah, dua-duanya punya kekurangan, punya kelebihan. 3 rakaat 1 salam dalilnya kuat, tapi kurang fadilah. Karena salamnya sekali, syahadatnya sekali, sholawatnya sekali, pergerakannya nggak banyak. Kalau 3 rakaat 2 salam hadisnya hasan, tapi banyak pahalanya. Bertambah bacaan, bertambah takbir, bertambah syahadat, bertambah sholawat. Satu huruf yang kita baca dalam keadaan berwuduk 10 pahalanya. Maka menurut Imam Ibnu Katsir, aku tahu katanya, 1 salam lebih kuat dari segi dalil daripada 2 salam. Tapi 2 salam lebih banyak pahala daripada 1 salam. Maka dalam mazhab Syafi'i, al-faslu abdolu minal wasli. Mempasol, memisah artinya yang 2 salam lebih abdol dari 1 salam dari segi fadilah, dari segi pahala. 1 salam lebih kuat dari 2 dari segi kekuatan. 2 salam lebih kuat daripada 1 dari segi fadilah. Samanya itu membaca Maliki sama Maliki. Malikin nas pada Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Satu lagi, Maliki Yaumiddin. Kalau Maliki Yaumiddin berarti malakab, berarti 3. Mim lam kaf, berarti 30 pahalanya. Kalau dibaca Maliki Yaumiddin berarti mim alif lam kaf, 40. Maka dalam mazhab Syafi'i membaca Malik lebih afdol dari pahala daripada membaca Maliki Yaumiddin. Jadi kalau ada imam membaca Maliki Yaumiddin, diam-diam aja. Jadi apakah itu makruh? Tidak, karena dia satu kesatuan. Kalau maghrib kan berpisah, kalau zuhur kan berpisah. Habis sholat zuhur, bil alamin kamir, assalamualaikum, assalamualaikum. Kan ada sholat sunatnya. Seharusnya duduk dulu dia istighfar sebentar, atau langsung keluar. Ini langsung assalamualaikum, Allahu Akbar. Itu yang dimakruhkan itu. Kalau witir bagian dari satu kesatuan. Yang kedua tadi dilambatkan ya Pak, melambatkan sholat subuh. Boleh-boleh saja asal tidak melewati waktunya. Umpamanya subuh jam 5, Nabi pun melambatkan sholat subuh di Madinah. Di Madinah itu sampai sekarang sholat subuh itu hampir jam 6, setengah 6 lewat. Kenapa? Karena Nabi dulu habis dia azan bilang Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nabi itu melakukan ittija. Alif, dot, to, jim, ain. Ittija. Apa itu? Tidur mereng. Seperti tidurnya meletakkan jenazah di liang lahat. Sana kan kiblat. Mereng. Kalau begini telentang. Ini mata, pusat, kaki telentang. Mereng. Jadi mata kemari, pusat kemari, kaki kemari. Kenapa Nabi melakukan tirung mereng itu? Untuk mengingatkan kehidupan akhirat. Maka dalam kitab Marokil Ubudiyah, apa yang dibaca saat kita ittija itu, ini dalilnya kuat. Hampir seluruh kitab hadis menceritakan ini.
Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Izraila wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ajirni minan nar. Jadi ketika Bilal, ya Rasulullah, qomat, kalau diam Nabi balik lagi dia. Jadi kapan dikumandangkan qomat? Bila Nabi keluar dari kamarnya. Ini jugalah dalilnya bahwa sholat sunat qobliyah subuh itu lebih afdol dibuat di rumah. Kayak bapak yang bertetangga dengan masjid nih, la ilaha illallah, sholat dulu di rumah, setelah itu baru berangkat ke masjid seperti yang dilakukan Nabi. Tapi kalau yang di dekat posko sana rumah bapak, jangan bikin-bikin itu. Nah, sholat dulu di sana sampai baru udah pulang orang subuh. Nah intinya, jadi itulah penyebab kenapa lama kali Mekah Madinah itu sholat subuhnya. Berarti kan ditunda. Dan yang kedua, kenapa ditunda? Karena sholat subuh itu kan pahala luar biasa. Satu-satunya di antara 5 sholat yang disaksikan malaikat kan subuh. Aqimis sholata liduluki samsi la ghasakil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashuda. Karena besarnya pahala itu, apalagi sebelum subuh ada 2 rakaat. Karena ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh pahalanya lebih hebat daripada dunia dan seisinya. Ditunda sholat itu demi memanggil sahabat-sahabat itu. Tapi janganlah pula sampai terbit. Di sini tadi berapa menit? 5 ya? 10 menit. Ya kalau mau bikin 15 bikin. Tapi kalau di masjid ini diamalkan seperti yang di Madinah, nggak usah tunggu bikin itu sampai jam 8 pagi tak ada yang datang lagi. Jadi bapak sewajarnya lah. Sewajarnya menunda itu boleh. Jangan lagi terlalu berlebihan. Sewajarnya lah. Ya, tapi rata-rata di mana-mana subuh itu memang ditunda sedikit. Ya, kalau di masjid apa namanya, Thoriqul Jannah. Thoriqul Jannah itu di Karyakasi, perumahan Bukit Johor Mas. Itu sampai 15 menit itu waktu sholat subuhnya. Kalau waktu biasa 10 menit. Jadi saya dari rumah pamannya Isa jam 8 kurang 10. Ku prediksi itu azan 5 menit tambah 10 menit waktu. Jadi dari rumah santai-santai, nggak pernah saya telat. Kenapa? Sampai pun saya ke masjid belum lagi qomat. Kenapa? Masih ada 5 menit lagi. Nah, jadi tapi tengok jemaahnya lah. Kalau di masjid ini dibuat 10 menit terlalu lama, pendekkan. Cuman jangan gara-gara dibikin itu, oh belum kok, santai-santai dulu di rumah, belum siap kok. Itu kira-kira. Bapak, ibu-ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pagi ini dulu. Nanti akan datang kita lanjutkan. Ada beberapa tempat. Kalau di buku Taqriratus Syadidah ada 9 tempat boleh menunda sholat tidak pada awal waktu. Kalau dalam Irsyadus Syarhi Bisarhi Sahih Al-Bukhari Imam Al-Qastallani ada 24 tempat boleh tidak sholat pada awal waktu. Tentu dalilnya dalil-dalil darurat lah, bukan dalil suka-suka. InsyaAllah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Mungkin nantilah setelah Syawal, kapan mengaji lagi. Ini yang dapat kita sampaikan pagi ini. Kalau enggak puasa ku tekan sampai jam 7. Karena puasa sampai segini aja lah. Aku takut ada yang gondok nengok aku kelamaan, nanti pahalanya hilang. Karena pahala puasa itu ada 2, ada muhbitot, ada mubtirat. Muhbitot itu puasanya sah, tapi tak berpahala. Kenapa? Di antaranya gondok, mengupat, gibah, sumpah palsu, berjanji palsu. Aku takut ada yang begitu hatinya, batal puasa dengar aku ceramah nanti. Ada mubtirat yang batal semua itu, dah tak dapat pahala, batal pula. Tapi hebat kali Ramadan nih Bu.
tidurnya orang puasa itu ibadah. Tapi jangan dengar ceramah tidur. Ya, gara-gara dibilang begitu tidur aja. Kalau ada bapak mau kesempatan kopi nih, ini saya kutip, ada ini karangan dia ini belajar langsung kepada gurunya, sama dengan pengarang kitab Takriratus Sadidah. Satu guru ini yang menulis. Cuman yang ini dia tinggal di Indonesia, satu tinggal di Madinah. Guru orang itu sama. Nah, ketika saya berjumpa di Malang, dikasihnya kepadanya buku karangan beliau segini tebalnya. Kan tebal kali. Saya sudah minta izin kepada beliau untuk mengajarkan ilmunya. Jadi saya comot khusus di bab solat saja. Saya fotokopi, saya bikin kayak ginilah jadinya. Jadi ke depan, ini aja kita baca. Sama dengan kitab Takrirat, hanya satu bahasa Arab, satu bahasa Indonesia. Isinya poinnya sama, nggak ada bedanya. Karena apa? Karena mereka belajar dan mengarang kitab dengan guru yang sama. Guru mereka itu ada di Madinah. Jadi kalau ada waktu, bikin gini. Ini fotokopi nih Pak, tapi kayak dicetak kan, cantik. Ini nanti akan kita bahas pelan-pelan sampai habis. Saya kalau ada waktu inilah di fotokopi. Atau saya tinggalkan ini, ya. Saya tinggalkan boleh. Cuman kalau bapak mengkopi pasti nggak secantik ini. Ku kasih tahu di mana tempat mengkopinya. Jangan bilang aku jualan buku, enggak. Ini kan bukan karangan saya. Karena bukan karanganku, berdosa aku menjualnya. Tapi kalau karanganku ya aku jual lah. Karena ini bukan karangan saya mutlak, berdosa saya menjualnya. Nanti oleh kenajiran mengkopinya, Jalan Bapak ke Sutomo, di sebelah dinding Nomensen. Sebelah dinding Nomensen, sebelum lampu merah Nomensen, di sebelah dindingnya ada fotokopi serok. Disitulah Cina. Tapi luar biasa cantiknya. Ini di kopi nih, bukan dicetak, tapi kayak di kopi. Disitulah. Mungkin filenya udah ada di situ. Ada buku kayak gini, bilang, tolong kopikan sama kami. Ya, nanti kok bapak pikir pula menjual buku, biar aman kita fotokopi aja sendiri. Ya, ini ku bawa, ku tinggalkan contohnya, bapak tunjukkan aja nanti di fotokopi itu. Ada nggak yang seperti ini? Kalau di situ ada, bapak pulang aja, udah dilakukan, udah cantik lah itu. Masalah harga negosiasilah sama dia. Ya, itu artinya karena ini bukan karangan saya, berdosa saya. Ini karangan Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Alawi Al-Hasani. Panjang kali namanya ya Bu. Begitulah dia ini Habib, termasuk keturunan Nabi juga, cicit-cicitnya para Nabi. Jadi ilmunya lah kita baca, kita pelajari, dan kita ajarkan. Maka saya nggak berani menjualnya, takut kualat. Mudah-mudahan tausiah pagi ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Fattahu ya Alim ya Razzaku ya Karim, iftah lana babal ilmi minal Qur'anil azim. Allahumma ja'al awladana wa ahlana min ahlil ilmi wa ahlil khair, wa la taj'alna wa iyyakum min ahlis su'i wad doir, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim.